hamba yang lebih Allah Ta'ala cintai daripada amal ibadah yang dikerjakan di hari-hari 10 dari awal Dzulhijjah. Jadi kalau kita lihat di hadis Nabi ini, Allah Ta'ala itu melipat gandakan amal seorang hamba dengan lipat ganda yang dikehendakinya, ya kan? Kadang kita beribadah dibalas oleh Allah 10, kadang 100, kadang 700. Akan tetapi di hari-hari awal dari Dzulhijjah ini ternyata yang dijelaskan oleh Nabi bukan lipat ganda, akan tetapi lebih dari demikian, yaitu orang yang beramal saleh di awal-awal dari bulan Dzulhijjah ini Allah beri dia cinta, Allah cinta kepadanya, Allah suka dengan orang yang beramal saleh di awal-awal dari bulan Dzulhijjah ini. Jadi bukan seperti bulan-bulan yang lain yang dilipat gandakan amal ibadahnya, akan tetapi Allah Ta'ala cinta kepada mereka. Mudah-mudahan kita senantiasa Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, napa amalan yang paling bagus yang digawi hari-hari yang akan datang. Nah, kita malam ini kan malam yang kedepan. Besok masuk hari Tarawiyah. Hari Tarawiyah. Mana jemaah haji besok pulangan sudah kamina, ada yang ke Arafah, tergantung roti perjalanan bulannya. Ada yang kamina, kemana di Mina dulu besok tiba yang subuh mulai Mina ke Arafah. Dan itu ulama mengatakan amalan yang paling bagus di antaranya tata cara sesuai dengan apa diarahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita yang berada di sini untuk hari depan ini bagus benar kita berpuasa. Jadi hari esok lawan hari Arafah itu bagus berpuasa. Karena hari Arafah itu ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puasanya yukaffiru sanata allati qablaha wa ma ba'daha aw kama qala. Ma ba'dahu wa ma qablahu wa ma ba'dahu aw kama qala. Ujar Rasulullah puasa di hari Arafah itu adalah sama menghapus dosa yang telah lalu selama setahun. Jadi kita setahunan itu dihapus oleh Allah Ta'ala bila diisi dosa. Dan dosa yang akan datang pun juga selama setahun dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu di hari Arafah bagus. Mudah-mudahan kita awal puasa keadaan. Kalau bini ataupun anak dan binian yang berisi hutang, bagus esok puasa niatakan mengqadha bayar hutang Ramadan. Mana lagi bagus juga. Nah, bagus bila puasa esok bila berisi hutang dihari hutang puasa. Nah, jadi 2 hari misalnya malamnya 2 hari kurang puasa. Nah, jadi puasanya itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan boleh digabung niatnya. Sahaja aku membayari puasa qadaan Ramadan bersama dengan puasa Tarawiyah. Sahaja aku mengqadha puasa Ramadan bersama dengan sunnah Arafah. Itu ulama ada mengatakan boleh demikian. Akan tetapi ada juga ulama yang mengatakan tidak boleh. Kenapa jadi tidak boleh? Karena puasa tersebut dikiaskan sama seperti sembahyang. Bolehkah kita sembahyang zuhur? Salat zuhur sembahyang sunnah qabliyah zuhur bersama dengan qadaan fardu wajib subuh. Ada sembahyangnya. Ya, aku sembahyangkan fardu subuh qadaan, kan? Bersama dengan qabliyah zuhur karena Allah Ta'ala kada boleh kada sah sembahyangnya. Sebagian pula ulama mengatakan kada sah kalau digabung 2 niatnya. Jadi kalau yang hendak juga daripada lawan Tuhan ya Allah andai kata ulun kada berisi hutang ulun puasa Arafah. Akan tetapi ada hutang maka ternyata kisah aja kok puasa esok hari maka Allah bulan Ramadan karena Allah Ta'ala harusnya kita disambung. Nah, itu kata caranya. Nah, itu di hari Arafah.
terus selain dari puasa. Nah, di sini ada hadis ujar dalam sebuah hadis, man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin yauma arafah utiya ma sa'ala. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, 1000 kalinya qul huwallahu 1000 kali dibaca hari Arafah, bagus banyak di majlis-majlis. Kalau ulun menghitung boleh 1000 kali itu ingat kita baca qul huwallah tu 1 kali bacaan nang santai nang kawa diiringi orang banyak itu sekitar 8 detik atau muntajapan sedikit 6 detik. Anggaplah 6 detik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 6 detik berarti sama menit berapa kali ya? 10 ya lah. Berarti kalau 10 menit berapa? 100, berarti 100 menit pas sekitar 1 jam 40 menit. Nah, jadi banyak. Oh, ini alhamdulillah di Majelis Al-Ma'arif menyampaikan tentang masalah fadilah baca qul huwallah 1000 kali. Di majelis-majelis lain pun banyak nama gawi juga alhamdulillah. Jadi hari Arafah itu kita khususkan sakulahan, dibalayakan, gawian, ada mukawah, tinggalan. Nah, itu tidak khusus beribadah. Karena hari Arafah itu ada sebuah hadis kata para ulama yang mengambil dari pemahaman hadis tadi, itu hari paling afdal setahunan, hari Arafah. Lebih afdal daripada hari raya. Hari Arafah lebih afdal daripada hari Jumat. Lebih afdal daripada hari-hari yang lainnya, hari Arafah. Jadi ulama Masya Allah luar biasa. Kita lihat di Hadramaut itu hari Arafah ada kesimpulan juga tersebut. Apa modelnya itu menyerupai dengan orang-orang yang berkumpul di Arafah, di padang Arafah sana, tersyabah Yaum Arafah. Ada sebagian ulama yang menggawi itu juga di wadah kita di sini. Nah, mudah-mudahan kita awal mengamalkan artinya kita hari Arafah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Kemudian pula bagus juga kita membaca di hari Arafah itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tarik sedikit ada wa huwa hayyun la yamut, ada yang kita ibadah sebanyak maghrib ke biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada ini ada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca terserah berapa kali, makin banyak makin bagus. 1000 kali boleh mana? Hah? 1000 kali. Bagus 1000 kali. 1000 kali. Nah, di antaranya lagi di hari Arafah bagus baca doa sapu jagat. Nah, di sini kan doa sapu jagat. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu hari Arafah ternyata bagus dibaca. Di antara doa-doa yang dipilih dibaca di hari Arafah itu Rabbana atina. Gampang lagi lain. Itu pun jemaah haji itu biasanya membangun ini mengadehi pengurus jarak malamnya di Arafah. Baca Rabbana juga. Saat tawaf kenapa Rabbana juga? Tawaf itu Rabbana atina bacaannya. Tidak hafal lagi doa. Kemudian di pas ayat Rabbana atina juga bacaannya. Sama berarti. Bagus, Masya Allah. Nah, itu bagus diulang-ulang di hari Arafah. Nah, kemudian takbiran itu. Nah, ini penting masalah takbiran. Takbiran itu terbagi dua. Ada namanya ulama mengatakan di sini takbir mursal, ada takbir muqayyad. Apakah arti takbir mursal? Takbir mursal itu ada berkaitan dengan sembahyang. Dimanapun, kapanpun, asal jangan diisi. Di rumah, di jalan, di gang, di padu, sambil bermasak, sambil bersesapu, sunnah bertakbiran. Itu takbir mursal. Takbir mursal itu di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Waktunya mulai ibadah sembahyang maghrib. Nah, maghrib malam hari raya sampai
sampai imam takbiratul ihram sebahyangnya. Nah makanya kan kita kalau Idul Fitri itu ada takbiran nih biasa sebahyangnya, karena habis des. Itu kalau hari raya Idul Fitri, jadi Idul Fitri itu biasa sebahyang maghrib, biasa sebahyang isya, misalnya takbiran kan, kalau di sebahyang subuh itu dia takbir dibolehnya lagi. Itu kalau Idul Fitri takbirnya takbir mursal malam tuh, malam hari raya ibadah maghrib takbiran, ibadah isya takbiran itu malam hari Idul Fitri. Tapi kalau takbir di sini disebut dengan takbir muqayyad, itu takbir nama iring setiap kali ibadah sebahyang apapun. Sunnah bertakbir ini adalah hari raya Idul Adha. Dimanapun pokoknya kita tidak ibadah sebahyang bertakbir. Ibadah sebahyang sunnah duha takbir. Ibadah sebahyang sunnah tahajud bertakbir. Ibadah sembahyang sunnah ba'diyah bertakbir, subhanallah bertakbir. Ibadah sembahyang apakah? Bahkan sembahyang jenazah sunnah juga bertakbir. Nah di sini kan, nah takbir muqayyad itu waktunya apa? Nah waktunya bagi orang yang selain haji itu mulai dari subuh Arafah. Nah, subuh hari Arafah itu sunnah dia bertakbir ya. Menjelang lebih Rahman. Hari Selasa, hari raya. Ada ya. Memang hari Selasa subuh Selasa jadi itu sunnah atau takbiran sudah. Ayo. Oke, buat. Nah, kebanyakan udah kita kan asar. Padahal sunnahnya itu subuh hari Selasa, subuh hari Arafah takbiran dari kita. Sunnahnya hari itu. Kemudian kalau orang yang berhaji itu bertakbirannya di sini disebutkan jadi zuhur hari raya. Nah, zuhur hari raya itu mulai orang yang di Makkah sana. Jadi di Makkah itu di Arafah itu ada bertakbiran, di Musdalifah itu ada bertakbiran. Kecuali bertakbir takbir mursal. Itu di malam hari raya bertakbiran. Di mana? Di Musdalifah bisa bertakbir mursal Pak. Mursal itu kan mulai malam hari raya sampai subuh hari raya itu mursal. Coba kalau muqayyad bagi orang yang haji mulai zuhur hari raya itu hanya mulai bertakbiran. Nah kita bagusnya supaya orang salah paham, ada salah paham. Karena bisa kalau itu Rahman bertakbiran semua Selasa, dulu sehari misalnya. Atau kita dengarkan masih kita raya. Nah, kita dengar subuh salah satu bisa bertakbiran, jangan ini ke atas juga. Jarang orang mulai asal. Nah, asal. Ini cuma kalau ada nama diberi langsung ada saham diberi hari Arafah. Jadi modnya hendak juga kita bertakbiran kan dia ambil sunnah ini kan, sunnah menggawe ini. Guru Haji Abdul Bari jadi mana akan benar ini. Oh jadi sini bertakbiran itu mulai subuh hari Arafah di sini. Bertakbiran itu mulai subuh hari Arafah sini sangat akan masalahnya. Bertakbiran jadi kita mau tahu kan hari Selasa itu subuhnya. Kan puasaan memang insyaallah penyampai nanti orangnya deh subuh tuh bertakbiran kan. Nah sunnah kan bertakbiran. Sampai apa takbiran dengan sembahyang pun kita angkat haji sampai hari ke-13. Berarti berapa hari yuk? 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Kita ibadah sembahyang bertakbiran. Jadi mulai subuh hari Arafah sampai asar hari 13 Zulhijjah, hari tasyrik. Habis sudah bertakbiran. Nah itu masalah hal yang berkaitan dengan bertakbiran. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita gawi mulai malam hari raya tepat di malam Rabu sampai ke hari raya apa yang bagus digawi. Yang pertama dahulu ujar Rasulullah ihya ulailatihima bila ibadah.
menghidupkan malam dua hari raya Idul Adha atau Idul Fitri dengan ibadah. Karena kita malam itu paling ada menurut para ulama kita menghidupkan malam hari raya itu sembahyang berjamaah 3 waktu, maghrib, isya dan subuh, itu paling ada. Jadi kalau kita bertakbiran tuh jangan juga lalu kamalaman, usia kamalaman benar bertakbiran. Oh subuh gak ada kamu, jadi kita kan subuh ada berjamaah. Nah itu. Kemudian al-ghuslu mandi malam hari raya itu. Nanti mandinya hari raya itu mulai tengah malam jam 12 malam. Jam 12 malam, tengah malam. Mandi dan niat sahaja mandi sunnah hari raya karena Allah Ta'ala. Meskipun misalnya ada kejadian dalam keadaan haid atau nifas, tetap dianjurkan mandi, jadinya kalau berdosa. Nah kada boleh itu diniat misalnya dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, baunya wudu, nah kada boleh, karena wudunya yang tak ada sah, ada sah wudunya. Cuma ada pun mandi, ini mandi yang disunahkan bagi bina haid nifas itu adalah mandi hari raya lawan mandi hari Arafah. Jadi bila diniatunya di pas haid, misalnya haid di hari raya, malam hari raya haid maksudnya subuh hari raya atau jam 12 malam hari raya itu mulai sudah waktu sunnah mandi hari raya. Nah, kemudian yang kelima kurang al-tafayyuh wa tazayyun, berminyak harum lawan bagus-bagus penampilan ya hari raya. Tapi niatnya kita pakai baju hanya, pakai tapi hanya, pakai kopiah hanya, atau pakai hati hanya. Nah, niatnya itu bukan hendak mengharapkan orang, kada niatnya kita kan menampakkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di hari-hari mulia. Menampakkan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan lawan kita di hari-hari mulia. Ini kan hari raya, hari agung, hari mulia di hadapan Allah. Lalu kita pakai baju nang hanyar, pakai kopiah nang hanyar, pakai sandal nang larang nang hanyar, misalnya bagus. Cuma di sini, wa yusannu khuruj ajuz wa ghairi dawatil hayati minan nisa bi thiyabin badilah. Dan disunnahkan bagi kedinian yang sudah tua pulang atau ke masjid sembahyang hari raya itu dengan pakaian yang sederhana, nang sadang-sadang aja. Kada usah cerong benar, itu dari dirinya. Wa amma syabatu wa dawatul hayati, adapun kedinian nang anong-anong nang masih bujangan misalnya, baik kalau huna hulu aidaini, itu dalam kitab dimakruhkan dinian bujangan nang bujang berubur tabel-tabel itu makruh menghadiri sembahyang 2 hari raya. Ini dalam kitab lah. Nah, wasalatuhum fi buyutihinna afdal, dan sembahyang mereka dinian nang masih anu-anu itu lebih baik di rumah aja. Nah, itu. Kemudian pula di antara nang sunnah orang kita tulak ke masjid. Nah, berjalan ke masjid itu dalam keadaan ada kendaraan. Pulang ke masjid itu berjalan betis, yang ke masjid kita raya berjalan betis. Langgar al-muhtar berjalan betis. Ini muhtar mau jauh, jangan. Ya, datang ke masjid bilang mesti ada pembukaan. Contoh kurang mampu dia, nah berkata sebayangan aja. Ya lah, aja sebayangan lagi orang dulu ini sebayangan. Orang juga sebayangan dulu, hanya mampu dia, itu aja. Raya Idul Fitri, Idul Adha atau raya sembahyang Jumat, sembahyangnya belum ibu sembahyang hanya rukutan. Nah dianjurkan juga kita nih jangan kedirian orang mahfud awas banget ya kerja tetap aja mahfud kalau weekend dulu, nah jangan sampaikan habis. Nah itu hari mulia di hari raya Idul Adha. Nah, kemudian pula bagi panitia untuk sembahyang hari raya Idul Adha itu dianjurkan kesungsung sedikit. Nah, kesungsung yang berapa supaya ada nyaman waktu mengibadi. Dan kita pulang ke masjid di hari Idul Adha itu jangan makan imsak namanya. Jangan dengan puasa.
dan dengan puasa haram dibeli hari raya puasa. Jadi kita bila hari raya itu pulang ke masjid, pulang ke langgar sebayang hari raya jangan makan. Jadi ketika kita yakin dalam memubarati lawan diri kita jangan makan, terus saja makan. Makannya apa? Ibadah kulit dari hari raya. Bahkan biar para ulama makanan nampak afdal bagi orang nambah korban. Bagi orang nambah korban nih, makanan nampak afdal itu dagingnya itu. Jadi panitia misalnya bagus misalnya kan panitia. Jadi sebenarnya siapa nambah korban, saya akan ketujuh. Jadi daging sedikit seorang, sajuel seorang. Suruh mama saja di rumah. Nah sejuel ini kan, misalnya suruh mama saja daging itu nanti dimakan pemulaan itu benar-benar banget. Nah, bagus benar bagi orang-orang nambah korban. Masalah korban kan kayaknya sudah jelas-jelas salah 2 minggu yang lalu. Jadi korban itu berniat bahwa korbannya korban sunnah. Nah, bila kadang-kadang itu bisa korban tersebut dikabulkan sebagai kurban wajib misalnya. Masyarakat aja sampai korban kok ya, nah itu korban wajib namanya. Kalau korban wajib kada boleh dagingnya memakan bagiannya atau kada boleh dimakan lagi. Nah, itu diantara yang disunahkan. Nah, dijauhi di hari raya Idul Adha. Nah, kemudian juga untuk kita para keluarga misalnya itu di hari raya bersalaman dan mengucapkan selamat hari raya itu sunnah. Jangan dianggaplah cetak yang ada berfaedah aja. Jadi kita itu sunnah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Di atasnya kan selamat hari raya. Atau maulah video kami dari warga Baitur Rahmah mengucapkan selamat hari Idul Adha 1446 Hijri 47 Hijriah. Nah, minal aidin wal faizin, minal mohon maaf lahir dan batin itu bagus itu disunahkan setiap kali kita bertemu lawan orang misalnya minal aidin wal faizin barilah dunia akhirat. Bagus banget itu dianjurkan benar, di antara hal yang sangat dianjurkan. Nah, itu di hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri. Kemudian pula nih penting juga cara sembahyang hari raya. Kita harus tahu takbir, imam takbir nama dua cukup saja. Jangan nampak orang cepatnya imam je sembahyang mesti ada bijimnya lah. Bijim sembahyang khusyuk sangatnya orang masih itu benar sembahyang ada karena apa? Karena ada kesengajaan darinya ada tahu. Jadi kita tahu kok sembahyang misalnya mau biasa kalau sangat ikut imam karena susah karena ada keinginan, ada tujuan, karena yang ada tahu ada bapak. Nah, tata cara sembahyang Idul Adha atau Idul Fitri itu rakaat pertama 7 kali takbir. Nah, rakaat kedua 5 kali takbiratul ihram itu kada masuk, ada dari hitungan. Jadi misalnya jadi imam kita misalnya takbiratul ihram Allahu sholli, aku sembahyang sunnah Idul Adha 2 rakaat. Nah, takbir itu usah dibuat. Ya, dengan ini aku sembahyang ya sunnah Idul Adha 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Allahu Akbar. Itu berusaha buat kita. Jadi supaya jelas jangan masuk hampir kesalahan aja udah ulama aja menyuruh gitu. Aja takbirnya dibuat sembahyang sunnah Idul Adha rakaat pertama Tuhan aja 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Allahu Akbar. Apa sebenarnya kan sunnah Idul Adha? Ini kalau imamkan Allah Ta'ala tambahi 2 rakaat, tambahi menghadap kiblat bagus lagi. Cuma memadahkan 7 kali takbir rakaat pertama, 5 kali takbir rakaat kedua itu kan usah dibuat. Nah, jadi subhanallah. Kemudian setiap kali takbir itu bacaannya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu bacaannya kan. Nah, kemudian meletakkan tangannya di antara dadanya seperti kita sembahyang Allahu Akbar. Jadi yang pertama itu kan iftitah Allahu Akbar baca imam Allahu Akbar kabira.
iftitah itu Jabur Haji Abdul Bari banyak kita nih kurang pas baca iftitah. Kebanyakan orang di sini baca Allahu Akbar kabira, salah di sini. Allahu Akbar kabira itu salah. Ini kenapa salahnya tuh pada biasanya Allahu Akbar kabira salah di sini? Kenapa ya? Karena Allah itu di sini hidup. Nah itu urut ya, muncul juga sama kan karena bisa orang perhatian di kejadian iftitah. Cuma dari kata kita tak mati ya kan apa sah aja maksudnya kita. Cuma jalan-jalan munajat itu kurang pas. Allahu Akbar kabira. Kita akan di Allahu Akbar kan Allahu Akbar Allah. Ada bersambung. Jangan boleh. Jadi jadi Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Itu nak wujud. Jadi kalau kita iftitah itu Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Nah, sedangkan roh itu kan hidup. Mana ini? Masya Allah, Alhamdulillah, berjelasan sedikit. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Nah, ada kebenarnya itu dibaca aja senyap, kalau dibaca jangan dimatikan. Jujur benar dia. Mungkin ada tapi sadar juga membaca anak itu kan kali bahasanya. Nah, jujur Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah kabira. Nah, itu. Jadi kita ibadah takbir baca iftitah, enggak baca iftitah itu hanya takbir pula Allahu Akbar 7 kali takbir rakaat pertama. Rakaat yang kedua 5 kali takbir. Cuma andai kata misalnya imam langsung baca bismillah. Kalau sholat imam kita baca langsung baca bismillah, itu kita harus sah lagi, harus sah takbir sama ini imam jadi imam. Nah, jadi misalnya atau kita sebagai yang hari yang sholat di rumah, atau kita jadi imam misalnya di rumah sebagai yang hari di rumahnya aku nanti di rumah juga jadi kita misalnya. Nah, jadi tidaknya Akbar baca Bismillahirrahmanirrahim itu ada begini disunahkan takbir. Kenapa jadi kita disunahkan? Karena kita tak ketahui yang wajib itu ada dianjurkan lagi mau ulangi yang sunnah. Kita kan tak ketahui yang wajib oleh baca Bismillah itu wajib dalam sunnah yang sedangkan takbir itu kan sunnah. Takbir nang hari raya nang 7 kali itu kan sunnah hukumnya. Jadi itu kada dibolehkan itu bila boleh kita dalam keadaan tahu hukumnya kali itu menggagalkan betul sembahyang kita. Nah, itu. Kemudian mulai setelah demikian itu sama seperti rakaat pertama bisa baca surah Qaf dan surah Iqtarabati As-Saa'ah panjang sedikit. Angsalang itu al-a'la lawan al-wasyiyah seperti sembahyang Jumat. Nah, tuntung sembahyang itu hanya kita mahutbah. Nah, sembahyang hanya mahutbah. Jadi bedainan daripada sembahyang hari Idul Fitri. Nah, di sini ada pertanyaan, ada sekitar 10 menit tadi Isya. Ada pertanyaan setelah hari raya. Kira apa yang mulia? Nah, ini bagus nih niatnya apa? Puasa. Tarawih. Esok ini puasa tarawih. Tahun ini terlebih di Makkah Arafah terlebih. Di Makkah tadi lusa hari kan? Pun pas deh sama deh. Kalau ada gunakan hadir tadi esok dia buat jemaah haji ulangan ke Arafah ya. Teloknya jalan, yang memang disunahkan itu jemaah haji itu tanggal ada dekat ulangan ke Arafah. Langsung ke dalam di situ. Bagus itu Pak. Soalnya tindak ini bisa diimamain anak orang. Kita akan tindak uangnya ada di situ deh. Kalau burung lagi kita mana? Kan kurang haji itu karena ada ujiannya luar biasa. Dua lagi ini di kampung Zuhah bakal lagi bawa Makkah, bawa ubah haji bakal lagi. Jadi banyak benar ujiannya, masya Allah luar biasa kita merasakan benar. Pulang ke Arafah benar ujiannya. Ada jemaah haji dan tabung. Ada jemaah haji ada hampir ke pulang ke Arafah. Jemaah haji resmi Indonesia. Pulang ke Arafah diundang ke Yemen. Ada orang lagi. Tapi dari jemaah haji Indonesia
Ya hari Arafah, nggak pasti haram. Juga orangnya cari juga tamu hingga hari tasyrik itu tahu. Jadi kamu mana? Nyamannya masih tiga. Masih kita tiga nyamannya aja. Kalau mana aku aja sedikit, melihat orang dari sini masih sedikit. Nyamannya aja saya tawaf nih hari nama sambilan tuh. Kurang ada paham berarti. Sedikit masih dia kan. Oh, jemaah haji gimana di Indonesia, di luar dari Indonesia dan Amerika kita. Oh, entah bisa Saudi mungkinnya ada deh orang nggak apa jadi masih ada apa dia. Para kita haji gitu, ada haji. Nah, jadi anda deh apa namanya niatnya besok mau dinaik. Saja kok kita niatnya apa aja gitu nangkatinnya aja supaya nyaman dihafalnya. Saja kok puasa esok hari puasa sunnah tarawih. Nah esok Senin Nah kalau puasa sunnah itu boleh tidak gabung-gabungan. Nah misalnya esok kan hari Senin, saja kok puasa esok puasa Dzulhijjah. Kan hari Dzulhijjah itu sunnah puasa. Satu niatnya. Kemudian sahaja puasa esok puasa Senin. Nah, sunnah pula dapat pahala orang tidak dua pahalanya. Kemudian sahaja puasa esok puasa tarawih tiga dapat pahalanya kita. Puasa hari Senin, puasa bulan 10 awal dari Dzulhijjah. Nah, kemudian puasa tarawih. Sebutin lagi puasa di bulan-bulan haram. Karena bulan haram itu ada 4 setahun. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lawan Rajab. Itu bulan-bulan haram. Asyhurul Hurum. Sunnah pun puasa. Jadi 4 kita dapat puasa esok hari. Puasa Senin, puasa bulan-bulan haram, puasa tarawih. Nah, kemudian dari puasa 10 hari di awal dari bulan Dzulhijjah. 4 kita dapat pahalanya. Kalau beliau tentang puasa Ramadan jangan dikit gabung menjadi para ulama. Sebutin dikit. Saya mau puasa. Seperti puasanya kan. Nah itu. Kemudian puasa hari Arafah niatnya sama. Sahaja kau puasa esok hari, puasa hari Arafah. Kan sah ada disunahkan puasa. Yalah, kalau kita hari biasa kalau Senin kan sunahkan dia itu puasanya. Jadi kalau hari Arafah itu misalnya sahaja kau puasa hari Arafah, sahaja kau puasa hari Arafah bulan Dzulhijjah 10 hari dari bulan Dzulhijjah, sahaja kau puasa di bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, bulan-bulan Asyura haram. Nah itu kita juga dapat pahala. Nah hari Arafahnya itu benar-benar pahala. Nah ya Rasulullah lebih benar daripada puasa. Lebih menghapus dosa setahunan nang dahulu dan nak akan datang. Dia anak idah nama khutbah raya tadi. Jadi ada hadis Nabi itu bahwa hari Arafah itu adalah hajinya orang nak ada haji. Nah ada hadisnya bisa bertanya sedikit. Siapa nih? Al-Hajj du'afa siyamu yawmi Arafah al-Ghamahal. Dalam sebuah hadis ujar Nabi bahwasanya orang berhajinya orang yang ada mau berhaji. Berhajinya orang yang ada mampu berhaji. Tahu kita duitnya genam, antriannya banyak. Berhaji orang yang ada mau berhaji itu adalah puasa di hari Arafah. Jadi pahalanya sama lawan orang yang berhaji. Hari Selasa, puasa hari Arafah. Hari Rabu puasa hari Raya ini gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan. Amin Allah. Ustaz ya. Kita niatkan pahala kita peroleh di malam hari ini kita niatkan kepada para donatur orang-orang yang menyumbang agar kita ini atau keluarga orang yang membantu kelancaran agar kita ini sama ada membantu dengan tenaganya menyumbangkan harta atau menjaga alawitnya. Mudah-mudahan keluarga kita semua
Amin. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala juga pada orang-orang yang hadir bersama kita yang di Mahlian di Darmawan Muhammad Syarif dari Rumah Indaman Muhammad Husna Muhammad Husna Penting Nasihat seperti ini kan. Kemudian juga almarhum Pak Inis juga Rahmat. Mas Suryanur saya dari Allah dan juga sahabat keluarga kita yang mereka sudah menghadirnya guru kita dan juga kepada khususnya Syekh Samun Al-Madani karena aulannya bulan ini mudah-mudahan mereka semua dapat curahkan rahmat dari Allah Amin. berkat kita ingat kepada mereka mudah-mudahan kita dapat syafaat amin ya Allah ya Rabbal ini yang bisa saya sampaikan tidak ada salah kira mohon dimaafkan bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا ضعفنا وأننا أسرفنا على الله شرفنا فتب علينا توبة وصدقنا قولا واستر لنا الأعراض وآمنا وعدل واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي ما أحب ربنا من أنصفها والمسلمين أجمعين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باللسان منا المصطفى رسولنا في كل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه الصحب وأهل البيت نحن ربنا من الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم رب العالمين.